Jadi betul bahwa competitiveness atau daya saing industri kita tadi sebagaimana disampaikan Bung Kumaydi, banyak faktor. Memang salah satu faktornya gas ini, terutama yang untuk berbahan baku gas, memang HGBT sangat 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 menolong. Dan di petrochemical misalnya yang memang atau di pupuk misalnya yang 70% bahan bakunya ada dari pupuk, maaf dari gas. Hanya saja sekali lagi semuanya kan secara kuantitatif pun bisa dihitung berapa katakanlah gas yang terserap dengan harga $6 per MMBTU itu, lantas pendapatan negara, pendapatan negara bukan pajak yang itu kelihatan sekali bahwa secara akumulatif misalnya kerugian bukan kerugian ya, tapi penurunan atau perbandingan antara peningkatan pendapatan di industri yang dibantu dengan HGBT ini dengan HGBT yang katakanlah dikorbankan, memang terjadi semacam defisit itu yang terjadi sehingga Menteri Keuangan telah menengarai bahwa ini harus dievaluasi. Nah, memang inilah yang terus-menerus kita lakukan evaluasi. Di industri pupuk misalnya, yang cukup besar ini mendapatkan termasuk volumenya, ini termasuk volume terbesar bahkan, itu kita evaluasi apakah dengan HGBT ini satu, volume pupuk untuk subsidi masyarakat misalnya tinggi. Tetapi ternyata ada fenomena lain, jadi yang naik justru amoniaknya, di mana amonia itu sebagian besar diekspor. Memang dalam konteks aksi korporasi dengan ekspornya amonia yang harga amonia sedang tinggi ini justru akan menyehatkan korporasi di satu sisi. Tetapi sisi lain adalah ketidak tepat sasarannya karena subsidi ini atau gas subsidi ini mestinya ditujukan untuk masyarakat. Artinya volume pupuk yang membesar katakanlah demikian sehingga penerima manfaat dari subsidi ini adalah masyarakat yang dalam hal ini memang mendapatkan berhak di mana pupuk subsidi itulah yang mestinya volumenya naik. Nah, inilah balancing semacam ini, strategi korporasi semacam ini harus kita klopkan dengan idealisme dari Perpres 121 tahun 2020 ini sehingga betul-betul tepat sasaran juga dari sisi subsidi karena ini betapapun ini adalah subsidi. Baik, Pak Sugeng, apakah artinya dengan pernyataan Anda barusan begitu artinya apakah menurut Anda ketika kebijakan ini dilanjutkan baiknya mungkin sektornya diperkecil begitu menjadi beberapa sektor saja utamanya tadi seperti pupuk yang kaitannya memang dengan masyarakat Indonesia apalagi juga dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya begitu? Betul sekali, inilah yang juga sedang di saat seluruh sumber daya semakin terbatas, saya kira skala prioritas menjadi sangat-sangat penting. Sekali lagi, ini juga menjadi pertimbangan yang kita lakukan. Utamanya juga menyangkut tentang produksi gas yang kita bersyukur Indonesia sekarang ditemukan cadangan-cadangan gas yang besar, hanya saja untuk pemanfaatannya seperti saya kemukakan tadi. Kita memerlukan pembangunan infrastruktur yang masif dan itu memerlukan investasi negara lah katakanlah yang sangat-sangat besar dan ini masuk dalam APBN sudah kita perhitungkan juga pembangunan infrastruktur gas. Baik, Pak Sugeng, dari 7 subsektor manufaktur yang saat ini menerima HGBT begitu menurut Anda berarti prioritasnya di mana saja selain di sektor pupuk subsektor? Ya, jelas pupuk terus petrochemical industry ya. Karena petrochemical industry itu kita sangat-sangat ketinggalan ya. Kita tuh impor petrochemical industry hampir 80% kita masih impor petrochemical industry. Di mana hasil-hasil dari petrochemical industry dengan berbahan baku gas ini turunan produknya sangat-sangat luas dan ini menjadi pemicu bagi berkembangnya industri-industri lain dengan bahan baku gas ini. Itu misalnya. Dengan demikian, maka sekali lagi tumbuh berkembangnya petrochemical industry itu juga menjadi penting. Hal lain misalnya memang kita juga memerlukan di industri kaca ya. Industri kaca selama ini memerlukan cukup besar dalam hal energi untuk pembakaran dan sebagainya di gas. Nah, 3 hal ini di samping dan yang lain-lain. Tentunya kalau di kalangan industri, seluruh kalangan industri sekarang sedang mengajukan permintaan ada 142 subsektor industri kalau tidak salah itu mengajukan juga untuk dapat tadi kebijakan kebijakan yang sama yakni subsidi di sektor gasnya. Hanya saja
menyangkut tentang mekanisme investasi, bagaimana hitungan-hitungan di hulu migas dan sebagainya, bahwa dengan harga $6 per MMBTU, apakah itu menjadi kompetitif, semakin kompetitif industri hulu kita di migas atau dan sebagainya. Itulah yang terus-menerus kita lakukan, betul-betul mitigasi dan evaluasi secara cermat. Kita tidak secara gegabah, karena berkembangnya sektor hulu migas juga menjadi penting kita. Seperti tadi juga gas adalah bagaimana nanti untuk menjadi transisi menuju energi baru terbarukan, karena gas adalah clean meskipun bukan renewable, untuk net zero emission. Saya kira itu. Saya akan ke Pak Komaydi. Tadi kurang lebih artinya digambarkan oleh Pak Sugeng adalah win-win solutionnya mungkin dari sektornya, subsektornya bisa dipersempit begitu. Tapi mungkin sebelum ke arah sana, saya juga ingin bertanya begitu, berkaitan juga mungkin dengan efek HGBT terhadap industri gas domestik dari hulu hingga utamanya di hulu begitu ya. Dan apakah ketika di-compare juga dengan harga keekonomian di hulu, ini apakah sebetulnya harga gas yang diberikan sebesar $6 MMBTU ini sebetulnya bisa kita katakan fair enough begitu, ketika tidak mungkin di harga berapa, dan tadi berbicara juga berkaitan dengan win-win solution-nya, apakah memang sektornya bisa dipersempit atau tidak, seperti apa tanggapan Anda Pak Komaydi? Baik Mbak Iva, sebagai gambaran ya Mbak Iva, yang diimplementasikan ini kan harga sampai di plan gate ya, artinya sudah di titik serah, sudah di tempat industrinya. Tadi Pak Sugeng menyampaikan bahwa ini sudah termasuk biaya transport, biaya transmisi dan lain-lain sudah sampai ke pengguna begitu. Nah, sementara harga di kepala sumur untuk sumur-sumur di wilayah Indonesia bagian barat itu sudah ada yang di atas 6 begitu, bahkan ada yang 8,5-9 tuh ada begitu. Jadi agak berat ketika harga di kepala sumur katakanlah 8 terus kemudian harus jual 6, itu kan berarti ada -2 ya. -2 itu dalam tanda petik bagian negara yang tidak diterima begitu, dinolkan kemudian untuk bisa menjadi 6. Dan sementara penggunanya kan sebagian besar ada di wilayah barat nih Mbak. Industri kan ada di sebaran Pulau Jawa dan Sumatera ya basisnya. Artinya memang mengandalkan source utamanya ada di barat begitu, untuk kemudian bisa memasok ke industri pengguna tadi. Nah, yang sekarang masih relatif agak murah itu ada di Indonesia Timur ya. Misalnya ada di Tangguh begitu, ada di Papua, ada di mungkin nanti juga Masela, tetapi kan juga ada problem seperti yang tadi Pak Sugeng sampaikan, bahwa kuncinya adalah infrastruktur begitu. Pilihannya hanya 2, bangun pipa atau kemudian diubah menjadi LNG supaya bisa didistribusikan sampai ke penggunanya, sampai ke plan gate. Nah, artinya ada additional investment di situ, juga akan menambah biaya produksi, akhirnya juga akan menambah harga di ujungnya. Katakanlah produksi gas di Papua bisa 4 begitu ya, $4 per MMBTU. Kemudian dirubah ke LNG, katakanlah butuh 2, udah 6 begitu ya. Dibawa transport ke sini diubah lagi menjadi gas, mungkin jatuh-jatuhnya mirip-mirip juga dengan gas di Indonesia bagian barat, mungkin sekitaran 8-9 begitu. Nah, kalau kemudian itu dipaksa menjadi 6, ini yang dikhawatirkan adalah satu, tadi Pak Sugeng menyampaikan ini bukan kerugian, tetapi kemudian potensial revenue yang kemudian diikhlaskan untuk katakanlah tidak diterima di dalam APBN, satu hal. Kemudian ada hal lain yang dampaknya di dalam jangka panjang saya kira perlu diantisipasi bersama-sama, adalah iklim investasi hulu migas itu sendiri, Mbak. Kalau kemudian itu tidak cukup menarik bagi investor, kemudian investor tidak ada yang masuk, Pertamina kemudian ditugaskan untuk menangani seluruhnya dengan pola kebijakan yang sekarang, mungkin marginnya juga nggak akan banyak, mereka tidak akan bisa berkembang, ujung-ujungnya gas ini nggak akan ada di domestik begitu. Kalau nggak akan ada, kemudian kita 100% akan tergantung dari impor. Kalau impor, harganya sudah bisa kita gambarkan begitu ya. Kadang-kadang harga LNG di pasar internasional bisa tembus 12, 15 begitu. Kita bisa bayangkan kalau kita impor LNG 15, sampai di domestik harus kita ubah lagi menjadi gas, pakai regasifikasi berapa kemudian nanti yang akan diterima di plan gate. Artinya bicaranya mungkin kita tidak dalam kerangka dalam jangka pendek, tetapi juga di dalam kerangka 15, 20, 30, sampai 40 tahun ke depan, sampai mencapai tahun 2060, karena ini tadi Pak Sugeng juga sampaikan, gas ini meskipun nanti sudah tidak dijadikan sumber energi, katakanlah kita sudah moving ke EBT, ini masih tetap punya peran yang sentral, yaitu sebagai bahan baku petrokim. Petrokim itu punya turunan yang luar biasa seperti Pak Sugeng sampaikan, di kehidupan kita sehari-hari, misalkan dashboardnya mobil, kemudian perabotan rumah tangga, sampai paracetamol, itu semuanya dari
industri petrokim tadi begitu yang Pak Sugeng sampaikan, mungkin sekarang datanya antara 75-80% kita impor begitu. Jadi kalau nanti kita nggak punya gas, otomatis kan kita impor bahan bakunya. Ya. Otomatis juga nggak Ya. kompetitif juga nih industri petrokim kita Baik. begitu. Jadi kerangka berpikirnya bukan antara setuju tidak setuju, tetapi kira-kira yang paling optimal untuk ekonomi makro kita itu di dalam jangka panjang, pilihan kebijakannya yang pas itu yang mana begitu Mbak Iva.